wabarakatuh. Halo football lovers dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan yang luar biasa. Kembali bersama saya Johan akan memberikan informasi menarik mengenai sepak bola Indonesia. Tentunya tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di kancah internasional. Namun football lovers, kali ini kita akan membahas tentang direktur teknik yang selama ini menjadi pertanyaan besar bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terkhusus para pecinta sepak bola yang ada di luar negeri sana ya, yang tidak tahu bagaimana kabar dari timnas Indonesia terbaru saat ini. Dari mulai timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia, timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia dan juga Piala AFF, ataupun di Asian Games nantinya. Nah, football lovers, sebelum kita membahas mengenai direktur teknik yang baru kali ini, maka football lovers saatnya subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang jauh lebih baik lagi. Tentunya mendukung tanpa harus mengeluarkan biaya itu sangat-sangat the best, yaitu dengan cara subscribe, like, dan juga share bagi semua pecinta sepak bola di Indonesia. Atau football lovers bisa komentar di lini komentar dengan cara komentar yang sopan, dengan cara komentar yang baik, menyangkut tentang cerita yang akan kita ceritakan di cerita bola terkini kali ini. Ya, football lovers, kita akan membahas mengenai direktur teknik yang akan menjadi sang juru taktiknya para pelatih timnas Indonesia, baik itu pelatih timnas U17, pelatih timnas U20, U23, U24, dan juga timnas senior kita. Nah, siapa saja yang akan dilatih ataupun akan diberikan rangkulan oleh sang direktur teknik ini? Tentu salah satu di antaranya adalah Coach Sintayong, Coach Indra Safri, dan juga Coach Bima Sakti. Selain daripada itu, koordinasi di antara beberapa pelatih tersebut menjadi modal penting bagi seorang direktur teknik untuk menyempurnakan permainan di dalam timnas Indonesia. Selain daripada itu juga, Bapak Erick Thohir telah memberikan standar yang cukup tinggi bagi seorang direktur teknik yang akan menangani timnas Indonesia. Tidak hanya tim kepelatihan di timnas berjenjang, namun juga di kelas wasit ya. Tentu direktur teknik akan memberikan pembekalan bagi wasit-wasit yang ada di Liga Indonesia. Banyaknya para pemain timnas Indonesia berbakat di kancah internasional ataupun abroad. Ini juga menjadi sebuah faktor dukungan bagi seorang direktur teknik untuk memperbaiki sepak bolaan Indonesia, mengkolaborasikan permainan-permainan mereka di timnya di satu padukan di dalam negeri ini, di negeri tercinta yaitu Indonesia. Nah, football lovers, kabar terbaru mengenai direktur teknik yang telah direkrut oleh Bapak Erick Thohir pada waktu lalu tentu menjadi sebuah kabar menarik bagi seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Namun telah memberikan gambaran bahwasanya seorang direktur teknik timnas Indonesia nantinya bukanlah Joachim Low ataupun direktur teknik yang berada di Jepang. Nah, ini bukan semua ya. Ternyata ada nama khusus yang akan dihadirkan ke Indonesia. Salah satu di antaranya ada. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi semua pecinta sepak bola Indonesia. Kok bukan Joachim Low gitu kan? Kok masih dirahasiakan gitu ya? Dan akan diumumkan di bulan Agustus. Bahkan Bapak Indra Safri pun selaku direktur teknik yang lama ya juga mempertanyakan hal ini. Siapa gitu kan yang akan menjadi direktur teknik timnas Indonesia? Nah, kesempatan dari seorang Joachim Low menjadi seorang direktur teknik di Indonesia ini bukan karena ia tidak mampu ataupun tak mau, melainkan memang kita harus menyadari juga bagaimana kabar pesepak bolaan Indonesia yang ada di luar negeri sana. Tentu rekam jejak dari timnas Indonesia yang berada di peringkat 150 FIFA pada saat ini memiliki kabar yang kurang baik ya tentunya. Kenapa? Karena memang dari sejak beberapa waktu yang lalu tentu kabar pemberitaan tentang timnas Indonesia, kemudian juga sistem penggajian para wasit, penggajian para pelatih, dan lain-lain,
ini menjadi sebuah pertimbangan khusus menurut Bapak Erick Thohir untuk tidak mengundang Jocimlo selaku Direktur Teknik Timnas Indonesia. Tentu Jocimlo juga bisa jadi menolak gitu kan, karena memang ia memiliki standarisasi timnas yang lebih tinggi di peringkat FIFA gitu ya, karena timnas Indonesia juga baru peringkat 150. Kemungkinan besar Jocimlo menargetkan timnas yang akan ditanganinya adalah peringkat-peringkat yang berada di atas 100 besar atau peringkat yang ada di atas 50 besar seperti itu. Sedangkan timnas Indonesia menargetkan tembus berada di peringkat 100 besar nantinya di beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi memang untuk berada di peringkat 100 besar ini butuh proses yang cukup panjang. Sehingga Bapak Erick Thohir memutuskan dari banyaknya calon direktur teknik, mungkin kurang lebih sekitar 20 calon, itu dikerucutkan menjadi 6 orang dan dikerucutkan menjadi 4, kemudian telah deal menjadi 1 orang. Itu pun Bapak Erick Thohir juga memastikan bahwasanya direktur teknik yang akan menukangi timnas Indonesia ini nantinya adalah direktur teknik pilihan yang sangat baik untuk timnas Indonesia, karena memang ia memiliki cara tersendiri melihat dari banyaknya timnas di dunia. Tentunya ya, ada 20 timnas terbaik di ini ya, menurut FIFA ya, itu memiliki gaya bermain yang khas, memiliki gaya bermain yang tersendiri begitu caranya, baik itu lini serang, lini bertahan, dan lini tengahnya begitu. Nah, ini akan diciptakan oleh Bapak Erick Thohir melalui direktur teknik dan juga tim kepelatihan. Maka Bapak Erick Thohir sendiri juga menyampaikan bahwasannya direktur teknik kali ini adalah direktur teknik pilihan yang sangat baik gitu ya untuk timnas Indonesia. Dari 20 calon terbaik direktur teknik timnas Indonesia dikerucutkan dan ditemukanlah 1 orang ini untuk dijalin kontraknya selama 4 bulan ke depan. Kenapa 4 bulan ke depan? Karena memang kondisinya menurut Bapak Erick Thohir, semua yang ada di timnas Indonesia akan dipelajari lebih lanjut oleh direktur teknik ini sendiri, dan kita juga selaku penggemar sepak bola, terus kemudian juga tim PSSI dan tim kepelatihan juga akan mempelajari bagaimana trik dan cara tersendiri bagi seorang direktur teknik yang baru nantinya di timnas Indonesia. Apakah sesuai ataukah tidak? Tentunya ini akan menjadi penilaian yang sangat-sangat signifikan bagi para pemain timnas Indonesia dan para tim kepelatihan timnas Indonesia, melihat bagaimana cara seorang direktur teknik memberikan perubahan yang terbaik bagi timnas Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, kemudian Coach Sintayong, dan juga Coach Indra Safri, kemudian Coach Bima Sakti. Mereka membawa perubahan bagi timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan direktur teknik kali ini ya bisa membuat timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Kenapa harus 4 bulan ke depan? Kenapa kok tidak dimulai dari bulan Januari? Ya, kelamaan ya kalau memang bulan Januari. Ada beberapa netizen yang bertanya di kolom komentar, kenapa kok diulur-ulur sih gitu kan? Kenapa harus di bulan Agustus? Ya, tentunya ini adalah pertimbangan yang cukup berat ya bagi seorang Bapak Erick Thohir menyeleksi banyaknya calon kandidat direktur teknik yang akan menukangi timnas Indonesia. 4 bulan ke depan ini ada laga-laga penting yang akan dilalui oleh timnas Indonesia di kancah internasional, Piala AFF, kemudian Asian Games, kemudian juga ada FIFA Matchday, ada juga nanti putaran pertama Piala Dunia. Nah, ini akan menjadi sebuah penilaian khusus bagi seorang direktur teknik nantinya. Bagaimana ia dapat berkoordinasi dengan para pemain timnas Indonesia, para pelatih timnas Indonesia, para tim kepelatihan tentunya ya. Dan liga yang sedang bergulir pun juga akan menjadi salah satu pantauan khusus bagi direktur teknik timnas Indonesia nantinya untuk mengkoordinir seluruh pelatih yang ada di Liga 1 agar menyatukan segala bentuk mungkin bisa dikatakan konsep bermain dari para pemain yang akan atau mungkin bisa saja dipanggil ke timnas Indonesia dengan performa yang baik di timnya masing-masing.
Ya, football lovers, mungkin itu saja untuk cerita bola terkini kali ini. Disimpulkan bahwasanya Direktur Teknik Timnas Indonesia sudah dipilih oleh Bapak Erick Thohir dan sudah menandatangani kontrak selama 4 bulan ke depan dan siap menukangi Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti di bawah koordinasi dari Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan seluruh tim khusus yang ada di PSSI tentunya. Mudah-mudahan Direktur Teknik Timnas Indonesia ini akan membawa perubahan yang jauh lebih baik bagi Timnas Indonesia ke depannya. Dan cita-cita Bapak Erick Thohir membawa Timnas Indonesia masuk dalam peringkat 100 besar dalam waktu dekat ini ya, dalam waktu kepemimpinannya ini bisa terwujud. Amin ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, tentunya saya akan doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Jangan lupa saksikan video-video lainnya. Dan jangan lupa like, karena like itu membawa keberkahan bagi kami dan memberikan kemudahan bagi Anda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.